والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Shadaqallahul Azim. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati Maros, dalam hal ini Ananda Haidir, selaku orang tua. Saya memanggil Ananda karena Seleti anak tertua saya di pimpinan wilayah. Nah, saya berharap Pak Haidir ketua. Bapak Dandim, Pak Kapolres, Ibu Kepala BKBN, Bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah, Ibu-ibu Aisyah, para alumni yang hadir, Ananda pimpinan wilayah, dan segenap pengurus lainnya, pimpinan daerah IPM dari berbagai daerah dan kota. Juga mudah-mudahan masih memonitoring Adinda Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi ini ketua cabang satu di bawah saya. Jadi saya dulu, baru Daniel Almi, baru Pak Ashabul Kahfi di cabang Tamanate. Kemudian Adinda yang memberikan testimoni dari Dinas Pendidikan, mudah-mudahan masih monitoring. Ada beberapa hal yang ingin saya amanahkan atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah kepada Ananda semua, yang ibarat surat ditembuskan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Yang pertama, ayat yang saya bacakan tadi, surah Ali Imran ayat 110, menegaskan bahwa kita umat Islam, kita IPN semestinya khaira ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. IPM semestinya terbaik di antara semua organisasi pelajar yang ada. Umat Islam terbaik dari semua umat yang ada. Itulah keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, untuk mencapai yang terbaik ini ada beberapa hal yang ingin saya amanahkan kepada Ananda semua. Yang pertama, kalau kita mau menjadi khairul ummah, kita ini harus memiliki cita-cita dan berjiwa besar untuk meraih apa yang kita cita-citakan itu. Begitu petunjuk Al-Quran. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Sekiranya Allah menghendaki, Allah menjadikan kita ini satu umat saja.
satu organisasi pelajar saja. Tapi Allah tidak menghendaki, karena Allah menginginkan agar kita masing-masing memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk berfastabiqul khairat, berlomba mencapai semua hal yang positif. Al-khairat dalam Al-Quran itu diartikan kebaikan, kebajikan, bahkan diartikan sebagai harta kekayaan. Nah, karena itu fastabiqul khairat dapat kita artikan berlomba-lomba mencapai, meraih semua hal yang positif. Maka kita berlomba untuk merebut kepemimpinan, baik kepemimpinan formal maupun kepemimpinan non formal. Kita berlomba untuk jadi presiden, berlomba jadi gubernur, berlomba jadi bupati. Alhamdulillah sudah 5 kader IBM di Sulawesi Selatan ini yang duduk sebagai bupati atau wakil bupati. Ini pasti karena didahului cita-cita, keinginan dan keyakinan, jiwa besar bahwa saya bisa jadi bupati. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ini harus jadi semboyan kita bersama. IBM, IBM, IBM. Takbir, Allahu Akbar. Merdeka. Nah, yang kedua, setelah kita meletakkan cita-cita dan keinginan, Ananda IBM perlu dari sekarang sudah membuat manajemen kader. Nah, siapa yang Ananda persiapkan untuk jadi bupati di Maros 10 tahun ke depan? Siapa yang Ananda persiapkan untuk jadi gubernur 15 tahun ke depan? Itu semestinya sudah ada manajemen kader. Karena di Muhammadiyah ini angkatan mudanya IBM, Pemuda Muhammadiyah, Nasihat, Hizbul Watar, Tafak Suci dan lain-lain yang angkatan muda itu dipersiapkan untuk pertama menjadi pemimpin perserikatan, yang kedua menjadi pemimpin umat, dan yang ketiga menjadi pemimpin bangsa. Nah, maka Ananda dari sekarang ini, yang pelajar-pelajar ini sudah harus kita proyeksikan siapa yang akan menjadi ketua Muhammadiyah pada masa yang akan datang. Siapa yang berbakat jadi ustadz, jadi ulama yang dipersembahkan untuk menjadi pemimpin umat. Siapa yang berbakat jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi politisi. Siapa yang berbakat jadi birokrasi yang akan menggantikan kepala dinas pendidikan 10 tahun, 30 tahun yang akan datang. Itu bisa berjalan secara alami, tapi yang terbaik kalau kita manage, persiapkan dengan baik. Karena Al-Quran sendiri menyatakan wal tansur nafsum ma qaddamat ligan. Hendaklah kamu melihat, bercermin kepada masa-masa lalu, kemudian mempersiapkan
masa depan. Maka bulan tahun kita yang ke-61 ini menjadi ajang untuk merefleksi, mengintrospeksi yang lalu, tapi ajang untuk kita menyusun rencana program ke depan, termasuk manajemen kader tadi. Siapa yang akan menjadi anggota DPR pusat ketika Pak Ashabul Kahfi dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mencapai suatu cita-cita dan keinginan, terutama keinginan dan cita-cita besar, itu jalannya harus kita memperbanyak silaturahim. Nabi mengatakan siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, hendaklah dia menjalin silaturahim. Dalam bahasa sekarang, hendaklah menjalin atau membuat jaringan, memperbanyak akses kemana-mana, memperbanyak kawan, dan jangan sekali-kali memperbanyak musuh. Satu musuh dalam kehidupan ini sudah cukup banyak, tapi 1.000.000 kawan belum banyak. Untuk mencapai sesuatu, katakanlah mau jadi bupati, kita harus dikenal di Maros ini. Paling tidak kita bisa aman kalau di atas 30 atau 40% ke atas yang menjadi relasi kita, menjadi jaringan kita. Pak Kapolres kalau mau naik jadi kepala staf di atau panglima harus dikenal oleh atasannya. Tidak mungkin dia bisa dikasih naik kalau tidak baik hubungan komunikasinya, silaturahimnya dengan yang lain. Sama juga Pak Dandi sebagai jabatan karir, tidak mungkin dia jadi panglima sukses kalau tidak baik komunikasi dan jaringannya dengan atasannya. Maka jaga, pelihara silaturahimnya. Yang ketiga, kalau Ananda bercita-cita ingin menjadi orang yang besar, jangan selalu mau berada pada posisi aman. Cari terus-menerus tantangan. Yang IPM yang sudah selesai S1-nya, jangan berhenti hanya S1. Lanjut ke S2. Yang IPM benar-benaran, karena IPM itu semestinya SMP, SMA, tapi kenyataannya banyak yang mahasiswa yang tamat SMA, jangan ada yang mau menganggur. Kalau ada anak IPM yang menganggur, ini terbuka sekarang, masih ada 3 atau 4 nyata dibiayai sepenuhnya oleh Lasismo, masuk di Politeknik Kesehatan Muhammadiyah. Jadi siapa di antara Ananda anak IPM yang tamat SMA, tidak sekolah 2 atau 3 tahun yang lalu atau sekarang ini selesai, Lasismo menyiapkan 20 orang beasiswa, baru 16 kalau saya tidak salah atau 15 yang terpenuhi. Program studi ini sesungguhnya sangat banyak dibutuhkan. Ibu Ketua Kepala BKKBN saya kira tahu, di puskesmas itu kalau mau diakreditasi harus ada tenaga sanitasinya. Nah, sementara di Makassar ini hanya ada 2 sekolah sanitasi, hanya Muhammadiyah, kemudian Politeknik Kesehatan Negeri. Tapi program studi ini sangat tidak diminati oleh calon mahasiswa. Tapi saya lihat tahun lalu ada sekitar 50 dibutuhkan, tidak sampai 30 D3 sanitasi. Nah, makanya tempat mahasiswa kami yang tamat tahun lalu
termasuk semua terangkat, tidak ada yang tidak terangkat. Termasuk kami kehilangan pegawai karena pegawai-pegawai yang ada semua terangkat sebagai pegawai karena prodi ini, jurusan ini sangat dibutuhkan, tapi tidak banyak mahasiswa yang berminat. Karena itulah Sismo membiayai 20 orang tahun ini. Nah, siapa yang mau? Yang ketiga, yang keempat, bahwa kalau kita mau bercita-cita lebih tinggi, jangan kita atau harus kita mempertinggi mobilitas, aktivitas harus ditingkatkan. Kalau perlu hijrah dari tempat kita. Nabi nanti sukses ketika dia meninggalkan Mekah ke Madinah. Nah, jadi anak-anakku IPM di daerah jangan puas berada di daerah sebagai pimpinan daerah, berusaha untuk hijrah ke Makassar, naik jadi pimpinan wilayah. Nah, itu baru dinamis. Yang kelima, Ananda ini pelajar. Seringkali kita dengar ada semua yang mengatakan bahwa tagline mengatakan belajar hari ini memimpin di hari esok. Nah, terbuka peluang untuk 3 sektor tadi. Kamu dipersiapkan untuk jadi pimpinan perserikatan, pimpinan amal usahanya, pimpinan umat, dan pimpinan bangsa. Nah, maka waktu belajar jangan kamu sia-siakan. Camkanlah bahwa Allah berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu. Pelajar yang malas-malas hari ini belajar, kemudian di masa depan tidak sukses, akan seperti sajaknya Khairil Anwar, bahwa masa tuaku, masa mudaku sudah hilang, sekarang sudah sampai ke masa tuanya. Dia sia-siakan seluruh waktunya, sia-siakan umurnya, berlalu begitu saja. Maka kalau Anda pelajar, haruslah bersungguh-sungguh belajar. Tiada waktu tanpa belajar. Silakan menggunakan TikTok, menggunakan Google, menggunakan apa saja, tapi ambil yang positifnya. Belajarlah kepada Pak Google, belajarlah kepada media-media sosial, pelajari semua sektor yang baik-baik, dan jangan sekali-kali mau larut dalam menggunakan media-media seperti itu dalam hal-hal yang negatif. Karena hal-hal yang negatif itu kita selalu didorong oleh setan. Nah, Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkah-langkah setan itu kalau diikuti, hari ini tidak terasa, besok lebih meningkat lagi, seterusnya lebih meningkat lagi, seterusnya kalau biasa melihat mau mempraktikkan yang negatif. Nah, tapi sebaliknya tentu yang positif. Ya, seperti itu, kalau kita melihat yang positif, mengisi otak, pikiran, dan mengisi hati kita ini yang baik-baik saja, insya Allah kekhawatiran kita bahwa akan ada dekadensi moral, saya kira tidak akan terjadi dan tidak pernah terjadi di ikatan pelajar Muhammadiyah. Anak-anakku semua sudah melihat contoh-contoh kakak-kakaknya yang sudah sukses dalam segala lapangan kehidupan. Terakhir, tentu saja dalam mars kita tadi, kita harus berjuang. Tidak ada kesuksesan tanpa berjuang. Ya, kalau tadi berlomba-lomba bikin pantun, ya saya pantun bahasa Arab lah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna syafinata la tajri alal yabas. Kata orang Arab,
mengharapkan suatu kesuksesan, tapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Ketahuilah bahwa kapal atau perahu tidak pernah berlayar di daratan. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada Ananda berbilan ke-61. Dan saya tutup kembali karena tadi Pak Bupati bantunya. Saya juga dua syair Arabnya. Laisal fata mangkala hada abi, walakin al fata mangkala anaza. Itulah Soekarno. Bukanlah pemuda yang mengatakan itulah bapak saya, itulah kakak saya, tapi pemuda ialah yang berkata inilah saya. Nasrul minallahi fathul karim. Nun wal qalam wa ma yasturun. Saya buka dengan membaca, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.